Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya dalam video kali ini tuh mau menceritakan tentang kegiatan saya di Malang dengan Direktorat SMP Kemendikbudristek. Ini ada di dua kota, yaitu Kota Malang serta Kota Batu. Nah, nanti dua-duanya tentu pakai video yang berbeda ya. Nah, kali ini di Kota Malang dulu. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Cara penyalurannya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, terkait dana bos sekolah luar biasa. Ini kemarin terjadi permasalahan itu pada saat SLB ini di yang menaungi adalah di bagian provinsi, sedangkan SLB ini untuk sekolah-sekolahnya ada di kabupaten kota, betul Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun 2023 ini ada kendala karena yang pendidikannya ini berada di bawah kewenangan provinsi, sehingga untuk tahun ini kita rubah kewenangannya menjadi di kabupaten kota untuk yang SLB. Satu ini Bapak Ibu. Saya hormati, perkenankan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan sekaligus pembukaan, keempat doa penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini Yang kucinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini, maka kegiatan pendampingan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan jenjang SMP tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang bersama bekerja wujudkan merdeka belajar. Kekerasan? No. Prestasi? Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bisa berkumpul bersyukur dalam rangka workshop pendampingan. Mudah-mudahan acara ini dapat dipenuhi ya Allah, dapat manfaat dan maslahat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, limpahkanlah kami kasih sayang. Mudah-mudahan masih semangat, gitu ya, karena tadi juga sudah mendapatkan materi yang kiranya sangat penting, gitu ya, apalagi sudah terbentuk tim PPK di sekolah masing-masing, gitu ya, dan apa sih ini ya anggarannya atau dana bosnya yang bisa sekiranya dimanfaatkan untuk program-program yang nantinya akan direncanakan di tim PPK, begitu ya. Jadi memang betul tadi kata Pak Habib, begitu ya. Jadi memang kita tidak boleh hanya menjadi pejuang checklist, begitu ya. Yang penting sudah checklist, PPK-nya sudah ada, Didapodik sudah aman, ya sudah. Tapi tidak tahu ke depannya TPPK ini harus ngapain, gitu ya. Apakah TPPK ini adalah polisi sekolah atau memang ada program-program yang harus direncanakan, gitu ya. Kita akan tes fokus terlebih dahulu. Kita semuanya, mudah-mudahan bismillah semuanya fokus hari ini. Izin saya sambil bergerak karena memang termasuk yang aktif, susah untuk duduk, gitu ya. Udah melakukan segala cara nggak berubah.
Nah, ketika itu sudah dilakukan, tapi orang tua nggak bisa diajak bekerja sama, maka Bapak Ibu lapor dinas langkah pertama. Karena ketika Bapak Ibu harus ngeluarin, Bapak Ibu tuh di dalam Permendikbud ini koordinasi dengan dinas harus mencarikan sekolah pengganti. Karena Permendikbud ini memberikan tugas negara harus hadir dan tetap memenuhi hak atas pendidikan. Tapi Bapak Ibu jadi punya kronologi, udah punya tahu udah laporan-laporan bahwa ini udah nggak sanggup, kita udah ngelakuin semua hal. Kita ingin mengembalikan. Nah, mengembalikan itu nggak sekedar dikembaliin, harus cari sekolah pengganti. Jadi koordinasinya dengan dinas menurut Permendikbud 46. Berikutnya, kalau kemudian ini masalahnya kita mau orang tua bisa kita selesaikan. Ketika kita tahu problemnya dari rumah, maka Bapak Ibu bilang perhubungan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu hanya baru membentuk TPPK untuk mengupload, sudah diupload tapi bingung harus apa nih, harus kegiatannya seperti apa. Nah, pada hari ini juga tadi Mbak Zena dan Bu Retno sudah memberikan gambaran. Tadi juga sudah ada beberapa opsi-opsi kegiatan yang diinformasikan oleh Mbak Zena, seperti tadi kalau tidak salah dijelaskan terkait roots ya, yang harusnya ada 15 materi. Ini nanti jadi yang wajibnya ada 10 dan di modul itu kalau tidak salah ada 4 modul ya. Yang juga ketika anak ini terlambat, kita tidak boleh langsung menghubung. Kita harus cari tahu apa akar permasalahannya, kenapa anak kita bisa terlambat, seperti itu ya. Nah, sekarang juga tadi Bu Retno sempat menyinggung juga bahwa penerapan disiplin positif ini sudah harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, terkait penerapan disiplin positif, kami juga sudah membuatkan video untuk disiplin positif. Dari mulai prinsip pembentukan duta dan kader anti perundungan dan kekerasan, duta APK anti perundungan dan kekerasan, tentu saja mohon maaf ada salah ketik, dengan SK dari kepala sekolah, dilaksanakan bulan Agustus. Kemudian deklarasi anti perundungan dan kekerasan di sekolah melalui apel di lapangan. Kemudian ini antar peserta didik saya kira saling menyampaikan pengaduan dan pemantauan suasana sekolah terkait dengan tindak kekerasan dan bullying. Yang keenam, membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa ada organisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan di sekolah bekerjasama dengan Babinsa setempat. Kemudian yang kedua, deklarasi anti kekerasan. Tujuan dari deklarasi anti kekerasan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran, meningkatkan komitmen dan menggalang kerjasama dari seluruh warga sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Yang ketiga, penyusunan tata tertib anti kekerasan. Kegiatan ini diawali dengan rapat bersama komite sekolah untuk menyusun dan merevisi tata tertib yang spesifik terkait pencegahan kekerasan, termasuk prosedur pelaporan dan konsekuensinya. Kabupaten kota ini di Kota Malang ya, alhamdulillah sudah seluruh sekolah. Hanya ada satu sekolah juga yang belum, yang juga ketika anak ini terlambat, kita tidak boleh langsung menghubung. Kita harus cari tahu apa akar permasalahannya, kenapa anak kita bisa terlambat, seperti itu ya. Nah, sekarang juga tadi Bu Retno sempat menyinggung juga bahwa penerapan disiplin positif ini sudah harus kita terapkan di sekolah kita. Terkait penerapan disiplin positif, kami juga sudah membuatkan video
demikian ya video ini. Jadi ini di kota Malang ya. Kotanya ya terbilang dingin lah ya dibanding kota-kota lain mungkin di Indonesia yang saat ini lagi panas-panasnya. Dan di sini ya tadi kegiatan pendampingan ya, pencegahan kekerasan dan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ya itu sudah dilaksanakan ya. Saya tentu kegiatannya kembali dengan atau bersama dengan Direktorat SMP Kemendikbudristek. Semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.